Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual topik 2, pembelajaran sosial emosional, mengenai peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional KESO. Anggota kelompok Katulistiwa terdiri dari Ade Masliana, Asta Arsela, Waude Anggria Maulita, Ramadhani Yuniara, dan Salma Kansa. Tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Pertama, guru dituntut harus mempersiapkan pembelajaran dengan matang, baik secara akademis maupun psikologis. Kedua, guru harus mampu membangun hubungan baik dengan peserta didik. Ketiga, guru harus mampu mengenali karakteristik peserta didik yang beragam. Empat, guru harus mampu mengambil keputusan dengan bijak dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan di setiap situasi. Kelima, guru harus mampu mengelola emosi diri dan menahan emosional dalam menghadapi tingkah laku peserta didik. Dan terakhir, guru harus mampu mengajarkan keterampilan sosial kepada peserta didik. Nah, kasus yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional, antara lain, guru kurang dapat memusatkan peserta didik di dalam proses pembelajaran, sehingga menyebabkan peserta didik tidak memperhatikan penjelasan guru dan melakukan aktivitas lain di luar kegiatan belajar. Hal ini membuat guru merasa tidak dihargai oleh peserta didik. Selanjutnya, guru tanpa sadar menyinggung perasaan peserta didik dan bersikap pilih kasih antara peserta didik yang memiliki kemampuan lebih baik dengan peserta didik yang lain. Kemudian, kondisi peserta didik yang sulit diatur dan kondusif di dalam kelas, sehingga guru perlu kesabaran ekstra dalam mengkondisikan kelasnya. Selanjutnya, guru mengalami kesulitan menghadapi peserta didik yang lamban dalam memahami pembelajaran, sehingga harus menjelaskan ulang dengan penuh kesabaran. Dan terakhir, ketika proses diskusi dan kerja kelompok sering tidak mencapai tujuan pembelajaran, karena tidak semua peserta didik terlibat aktif di dalam kelompoknya, sehingga pembelajaran tidak tercapai sesuai yang diharapkan. Adapun cara yang dapat dilakukan sekolah untuk mendukung pembelajaran sosial emosional yaitu: pertama, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam mata pelajaran. Kedua, memulai pembelajaran dengan membangun kedekatan emosional bersama peserta didik. Tiga, sekolah mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik agar dapat berdiskusi dan memecahkan masalah tertentu. Keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bebas berpendapat. Kelima, menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam. Keenam, sekolah dapat memfasilitasi guru dan tenaga pendidik untuk mengikuti webinar dan pelatihan tentang pembelajaran atau kompetensi sosial emosional KSE. Dan terakhir, membudayakan kegiatan yang mendukung terlaksananya pembelajaran sosial emosional, seperti gema islami, sholat duha, dan sholat zuhur berjamaah. Selanjutnya, tantangan sekolah dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional antara lain: yang pertama, keterbatasan pengetahuan guru dalam memahami kompetensi sosial emosional di lingkungan sekolah. Kedua, guru dan peserta didik kurang bersinergi dalam mendukung implementasi pembelajaran sosial emosional. Ketiga, kurangnya kreativitas guru dalam mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam mata pelajaran. Dan terakhir, konsistensi guru atau pendidik dalam membudayakan kegiatan berbasis KSE. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jawabannya adalah ya. Karakteristik peserta didik mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Peserta didik dalam satu kelas tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Karakteristik yang berbeda ini tentunya berpengaruh terhadap sosial emosional masing-masing peserta didik. Jadi, untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, seorang guru harus memperhatikan perbedaan karakteristik peserta didiknya.
Adapun cara yang dapat dilakukan sekolah untuk menghadapi kendala dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional yaitu pertama, membuat profiling peserta didik sehingga guru lebih mudah dalam memahami dan memetakan karakteristik peserta didik. Kedua, membangun kedekatan emosional dengan peserta didik agar lebih memahami perasaan dan membantu peserta didik dalam mengelola emosi diri dan mengembangkannya ke arah yang positif. Dan terakhir, merancang strategi bagi peserta didik yang telah memiliki pembiasaan positif agar dapat ditingkatkan dan bisa menyebarkan hal positif tersebut kepada lingkungannya. Berikut ini sinopsis film Laskar Pelangi. Pada tahun 1970, di Desa Gantong, Pulau Belitung, terdapat sebuah gedung sekolah SD dengan kondisi yang memprihatinkan, yaitu SD Muhammadiyah Gantong, dan menjadi satu-satunya tempat bersekolah anak-anak miskin di desa tersebut. SD ini terancam ditutup oleh Dinas Pendidikan setempat karena kekurangan murid. Bu Muslimah dengan keikhlasan hati mendidik ke-11 muridnya dengan segala keterbatasan dan menamai mereka dengan julukan anak-anak Laskar Pelangi. Dengan adanya keterbatasan tersebut, muridnya mampu memenangkan lomba karnaval dan cerdas cermat. Bu Muslimah membuktikan, meski dengan keterbatasan fisik dan infrastruktur, dia mampu mendidik anak-anak ini menjadi siswa yang berprestasi. Dapat disimpulkan, film ini menceritakan tentang daya juang, dedikasi, komitmen, dan pengorbanan seorang guru, sehingga mengantarkan peserta didiknya menuju keberhasilan. Film layar lebar yang paling dinantikan tahun ini. Dua orang guru yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki kelas berhitung. Keluarkan diri-dirimu. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Dili. Ini. Lenggang. Di mana Harun, Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat, dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Keadaan yang tidak adil. Orang-orang udah tidak ada lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini, Mus. Mereka pikir lebih baik anaknya jadi kuli. Bagaimana cara kalian mempertahankan sekolahnya? Biayanya, gajinya. Walau tinggal 10 murid-murid itu titipan Allah. Jadi sekolah ini tidak boleh ditutup. Dan semangat yang tak kunjung padam. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Kita harus terus sekolah. 25 cm. 100 untuk dicek. Memperkenalkan 12 aktor cilik pendatang baru dari Belitung. Kelakuan anak-anak kuliah itu kayak setan semua. Ini nasi mau dicong, tunggulah dulu. Nggak ngerti kok. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Hal yang dipelajari dari film Laskar Pelangi berhubungan dengan peran guru sebagai agen perubahan, yaitu yang pertama, memahami latar belakang, karakteristik, dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Kedua, menuntun dan membimbing peserta didik untuk mencapai potensi yang dimiliki secara maksimal. Tiga, memotivasi dan meyakinkan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang meskipun memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Keempat, pendidikan dengan pendekatan moral dan akhlak, bukan hanya pendekatan kognitif saja. 5. Pembelajaran menggunakan metode bervariasi dan tidak hanya terbatas ruangan kelas. Dan terakhir, menumbuhkan rasa persaudaraan yang erat antar peserta didik tanpa memandang perbedaan ras dan budaya. Hubungan film Laskar Pelangi dengan pembelajaran sosial emosional EMC 2. Yang pertama yaitu empati. Empati ini terbagi menjadi 3, yaitu kognitif empati, emosional empati, dan actionable empati. Bagian yang pertama yaitu kognitif empati, mengetahui perasaan orang lain. Ibu Mus memiliki keterampilan empati yang baik. Hal ini dibuktikan dengan karakter Ibu Mus yang paham perasaan setiap peserta didiknya, sehingga beliau dapat menentukan langkah atau treatment yang harus diberikan kepada peserta didiknya sesuai kapasitas mereka masing-masing.
Bagian selanjutnya yaitu emosional empati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Ibu Mus merasakan apa yang peserta didiknya rasakan saat harus bergabung dengan sekolah lain untuk mengikuti ujian, dan mereka merasa tidak percaya diri karena berasal dari sekolah terpencil dengan segala keterbatasan. Selain itu, Ibu Mus juga ikut merasa sedih karena kondisi sekolah tempat ia mengajar setelah melihat kekhawatiran kepala sekolah karena memikirkan sekolah yang akan ditutup. Selanjutnya yaitu actionable empathy, mengambil tindakan atau respon terhadap perasaan orang lain. Ibu Mus memiliki pribadi yang cekatan dan berani. Saat merasakan apa yang dirasakan orang lain, beliau bertindak untuk mengambil langkah dan melakukan pendekatan secara kultural. Hubungan yang kedua yaitu terkait dengan mindfulness atau sadar akan pengalaman dan menerima situasi yang dialami. Ibu Mus merupakan orang yang sabar dan menerima keadaan. Beliau sadar akan kondisi sekolah tempat ia mengajar. Namun, beliau tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mengajar peserta didiknya. Ibu Mus tidak fokus pada kekurangan yang terdapat pada sekolah tersebut. Namun, beliau lebih fokus kepada cara agar peserta didiknya dapat berhasil. Hubungan selanjutnya yaitu terkait dengan compassion, kemampuan memahami orang lain, namun dengan batasan. Ibu Mus memiliki kemampuan memahami perasaan orang lain dengan batasan, yaitu ketika seorang muridnya tidak dapat melanjutkan sekolah karena harus menjadi tulang punggung keluarga. Selanjutnya, hubungan yang terakhir yaitu terkait dengan critical inquiry, kemampuan individu dalam memperoleh sebuah informasi melalui pengamatan, pengalaman, pemikiran, penalaran, dan penilaian diri sendiri, kemudian dianalisis untuk dipahami. Ibu Mus juga sudah memiliki kemampuan ini, karena beliau mampu mengobservasi dan menganalisis situasi dengan baik sebelum melakukan tindakan. Seperti saat Ibu Mus menyadari jika peserta didiknya mengalami kejenuhan dalam belajar, sehingga beliau mengajak mereka untuk belajar di luar kelas. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.